Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hirotunisa Hanifa, NIM saya 223397. Saya dari kelas RA17, Prodi Manajemen, dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi iklim dan lingkungan kerja. Pengertian kompensasi. Nah, apa sih itu kompensasi? Kompensasi dalam konteks manajemen sumber daya manusia merujuk pada berbagai bentuk imbalan yang diterima karyawan sebagai ganti dari pekerja yang mereka lakukan. Nah, kompensasi tidak hanya mencakup gaji dan upah, tetapi juga berbagai tunjangan dan fasilitas tambahannya. Nah, kompensasi manajemen itu sumber daya manusia sangat penting karena berkaitan langsung dengan motivasi, kinerja, dan retensi dan karyawannya. Di sini ada teori kompetensi. Yang pertama itu ada teori keadilan. Apa sih itu teori keadilan? Teori ini berfokus pada persepsi karyawan tentang sejauh mana kompensasi yang diterima adil sesuai dengan kontribusi mereka di tempat kerjanya. Nah, terdapat dua aspek utama dalam teori keadilan kompensasi, yaitu keadilan distributif, pembagian kompensasi yang adil, dan keadilan prosedural, proses pengambilan keputusan yang adil. Nah, yang kedua itu ada teori ekspektasi. Apa sih itu teori ekspektasi? Nah, teori ini menyoroti hubungan antara kompensasi, motivasi, dan kinerja. Nah, menurut teori ini, karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja jika mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan hasil yang diinginkan dan dihargai dengan kompensasi yang sesuai. Yang pertama ada perusahaan teknologi. Kasusnya sebuah perusahaan teknologi yang berkembang pesat menerapkan sistem kompensasi berbasis hasil, performance based pay, untuk memotivasi karyawan dalam mencapai target penjual. Nah, tantangannya itu seperti beberapa karyawan merasa tertekan karena sistem yang sangat kompetitif dan sulit dicapai. Itu tantangannya itu karena kenapa? Kayak karyawan ini dikasih pencapaian harus membangun perusahaannya. Nah, karena kesulitan si karyawan ini tidak mencapai yang diharapkan oleh si pegawainya ini nih untuk membangun meningkatkan perusahaannya untuk kedepannya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya itu perusahaan menambahkan elemen kompensasi non finansial seperti pengakuan publik dan peluang pengembangan karir untuk menjaga motivasi dan keseimbangan kerjanya. Kedua itu ada perusahaan konsultan. Nah, kasusnya itu perusahaan konsultan manajemen ABC. Sebuah perusahaan konsultan manajemen ABC menggunakan kombinasi kompensasi finansial dan non finansial untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawannya. Nah, mereka memberikan bonus berdasarkan pencapaian target, kesempatan pengembangan karir pelatih, dan promosi jabatannya. Nah, pendekatan kompensasi ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendorong karyawan untuk memberikan yang terbaik. Nah, jadi melalui contoh kasus seperti ini yang saya jelaskan itu, perusahaan dapat belajar bagaimana merancang sistem kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan dan tujuan organisasi serta karyawannya. Aplikasi praktis kompensasi. Yang pertama itu memperkenalkan elemen berbaris kinerja dalam struktur kompensasi dapat memotivasi karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik, tetapi harus diimbangi dengan dukungan dan pelatih yang memadai. Nah, yang kedua itu ada daya saing perusahaan.
Apa sih itu daya saing perusahaan? Jadi sistem kompensasi yang baik dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan bakat terbaik dalam industri. Ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang berkualitas. Kesimpulan tentang kompensasi. Kompensasi merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia yang harus dikelola dengan cermat dan strategis. Dengan mengimplementasikan sistem kompensasi yang baik, perusahaan dapat membangun hubungan yang baik dan karyawan dan mencapai tujuan bisnisnya. Iklim. Apa sih itu iklim? Iklim kerja adalah merujuk pada gambaran kualitas, suasana, dan karakter yang terlihat pada norma, nilai, hubungan, dan interpersonal struktur organisasi, serta ikatan positif dengan lingkungan kerja sebuah organisasi. Apa sih itu teori keterlibatan karyawan? Nah, jadi keterlibatan karyawan merujuk pada sejauh mana karyawan merasa terhubung dengan pekerjaan mereka dan organisasi. Iklim kerja yang positif meningkatkan keterlibatan karyawan yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan retensi. Kasus iklim perusahaan retail, kasusnya itu sebuah perusahaan retail mengalami masalah dengan konflik antara karyawan dan pelayanan yang buruk. Nah, tindakannya itu perusahaan memperkenalkan pelatihan manajemen konflik dan program hubungan antar karyawan. Nah, jadi itu solusinya itu meningkatkan dalam kolaborasi tim dan peningkatan kepuasan pelayanannya gitu, atau pelanggannya. Di sini ada implikasi praktis iklim. Yang pertama ada mengembangkan budaya penghargaan. Apa sih itu pengembangan budaya penghargaan? Jadi penghargaan kontribusi karyawan dan memberikan umpan balik positif dapat meningkatkan kepuasan kerja dan motivasinya. Nah, yang kedua itu ada peningkatan motivasi kerja. Apa sih itu peningkatan motivasi kerja? Jadi iklim kerja dan kepuasan kerja dapat berkontribusi pada motivasi kerja. Nah, dengan minimalkan sikap destruktif akibat ketidakpuasan kerja, motivasi kerja pegawai dapat meningkatkan. Kesimpulan iklim kerja memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi kinerja, motivasi, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan kerja. Nah, organisasi perlu memahami bahwa iklim kerja bukan hanya sekedar suasana atau atmosfer di tempat kerja, tetapi juga mencakup nilai-nilai, norma, dan hubungan interpersonal yang ada di dalamnya. Pemahaman yang mendalam terhadap iklim kerja dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai. Lingkungan kerja merupakan proses penting dalam memastikan kondisi kerja yang aman, yang nyaman, kepuasan, kesehatan kerja, dan produktif bagi para pekerja. Nah, lingkungan kerja yang aman tuh seperti apa sih gitu? Nah, menurut saya lingkungan kerja yang tidak hanya aman ataupun nyaman, namun juga jauh dari hal-hal yang mengancam kesehatan karyawannya dan keselamatan karyawannya, baik secara fisik maupun psikis atau mental karyawannya. Teori yang pertama ada teori kerja ergonomis. Apa sih itu teori kerja ergonomis? Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada berfokus pada desain tempat kerja yang mengurangi ketidaknyamanan dan resiko cedera. Nah, misalnya seperti penataan meja dan kursi yang sesuai dengan postur tubuh kita masing-masing, mengurangi masalah punggung dan leher. Kenapa contohnya seperti itu? Kalau kita tidak sesuai dengan postur tubuh kita pasti akan merasakan kepegalan pada bagian punggung kita, leher kita, pasti itu ngerasa sakit kalau tidak pas pada postur tubuh kita sendiri gitu ya. Nah, yang kedua ada teori motivasi. Apa sih itu teori motivasi? Seperti teori kebutuhan Maslow atau teori 2 faktor Herzberg. Apa sih itu? Nah, misalnya ya,
lingkungan kerja yang mendukung kebutuhan dasar seperti keselamatan dan keamanan, dan kebutuhan psikologis seperti penghargaan dan pengakuan. Nah, dapat meningkatkan motivasi. Nah, dari situ kan kita bisa nih mendapatkan motivasi dari orang-orang, kayak motivasi apa sih yang baik untuk kita ke depannya gitu. Di sini ada kasus yang pertama, ada kasus Google. Apa sih itu kasus Google? Google dikenal dengan lingkungan kerjanya yang inovatif, yang meliputi desain kantor yang terbuka, fasilitas seperti ruang pemain dan makanan gratis. Ini dirancang untuk meningkatkan kreativitas dan kolaborasi di antara karyawan. Nah, setiap karyawan itu harus memiliki kreativitas. Nah, seperti mempunyai gimana nih cara agar memperkembangkan perusahaan ini gitu, dan bagaimana untuk kedepannya untuk perusahaan ini. Nah, yang kasus yang kedua ini ada kasus Amazon. Apa sih itu kasus Amazon? Kasus Amazon itu menghadapi kritik terkait lingkungan kerjanya yang keras dan intensif. Beberapa laporan mencatat tekanan tinggi, beban kerja, dan karyawan berat, dan kurangnya keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi yang dapat berdampak karyawan pada kesejahteraan karyawannya. Di sini ada implikasi praktis. Yang pertama ada desain tempat kerja. Apa sih itu desain tempat kerja? Perusahaan perlu mempertimbangkan desain fisik kantor untuk mendukung kesehatan dan produktivitas, termasuk pencahayaan yang baik, sirkulasi udara yang memadai, dan fasilitas yang ergonomis. Nah, yang kedua itu ada budaya perusahaan. Apa sih itu budaya perusahaan? Menciptakan budaya yang inklusif dan sportif, penting untuk meningkatkan dan retensi karyawan ini, termasuk komunikasi yang terbuka, pengakuan atas prestasi, dan program pengembangan karir. Nah, di sini kan jelas ada prestasi dan pengembangan karir. Nah, jadi setiap karyawan itu harus mempunyai cara bagaimana sih kemajuan untuk perkembangan perusahaannya. Kesimpulan menunjukkan betapa pentingnya lingkungan kerja. Nah, kesimpulannya itu lingkungan kerja memainkan peran krusial dalam mempengaruhi produktivitas, kepuasan, dan kesejahteraan karyawan. Nah, lingkungan kerja mempengaruhi produktivitas perusahaan karena lingkungan kerja yang baik dan memuaskan tentu akan sangat mempengaruhi cara pandang dan cara bersikap seorang karyawan. Dan yang paling utama yaitu untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materinya. Semoga penyampaian materi yang saya sudah paparkan ini semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf atas kesalahannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.